Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kami dengan keluarga mau jalan-jalan di jalan perkotaan dan pedesaan di wilayah Karawang. Saya sedang menikmati masa pensiun, kurang lebih sudah 2 tahun. Pensiun memiliki pengertian yang amat simpel. Pensiun merupakan keadaan ketika seseorang sudah tidak bekerja rutin dalam sebuah perusahaan akibat adanya ketentuan terkait batas waktu usia bekerja. Batasan ini biasanya berkisar antara usia 55 sampai 60 tahun tergantung perusahaan milik swasta atau pemerintah. Meskipun secara umum, pengertian pensiun adalah berhenti dari rutinitas pekerjaan di sebuah perusahaan, namun pensiun bukanlah sebuah periode yang perlu ditakuti. Setidaknya bagi semua karyawan yang sudah membayangkan bahwa masa itu suatu saat akan tiba. Bahkan sebenarnya, pensiun merupakan sebuah masa menyenangkan yang perlu disyukuri, karena inilah periode terbaik. Saat pensiun, kita punya posisi tertinggi karena telah mampu melewati periode tersulit sebagai pegawai dengan selamat. Pensiun sebagai puncak karir seseorang, inilah jabatan tertinggi bagi siapapun yang bekerja, baik sebagai pekerja formal maupun informal. Tidak ada lagi aturan tentang jam kerja, namun tetap bisa bekerja secara produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi pensiun adalah sebuah tahapan yang menarik selanjutnya dari kehidupan seseorang yang harus dijalani dengan bahagia. Pensiun adalah masa yang amat indah dan penuh berkah. Masa yang memberikan kita waktu yang lapang untuk bisa mengevaluasi hidup, memperbaiki apa yang salah, serta melengkapi apa yang kurang, sehingga akhir hidup kita adalah kesuksesan husnul khotimah. Namun tidak jarang orang yang membayangkan masa pensiun dengan hal yang menyengsarakan diri. Banyak yang menghambat kebahagiaan pensiun dengan pikiran atau bayangan yang tidak perlu, sedih, galau, gundah, gelisah. Keindahan pensiun itu tergantung dari sudut pandang dan cara kita menyikapinya. Pensiun bisa saja menjadi masa yang indah, bisa juga sebaliknya menjadi fitnah dan musibah. Ada kiat-kiat untuk menjadikan masa pensiun sebagai karunia Allah yang patut kita syukuri. Pertama adalah kita harus sangat siap dengan yang cocok atau tidak cocok dengan diri kita. Tugas kita hanya 3: luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah kita harus ridho dengan segala kenyataan. Kebanyakan orang menderita karena tidak mau menerima kenyataan, padahal semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah jangan mempersulit diri. Kita sudah diberi umur, banyak yang sudah kita nikmati, masih hidup, masih bisa makan dan minum, masih berpakaian, kurang apa? Kita kurang bersyukur, kurang bijak. Yang penting kerjakan semua hal dengan hadapi, hayati, dan nikmati. Jangan mengkhawatirkan rezeki, yakinlah kita tidak akan mati sebelum rezeki kita habis. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kiat selanjutnya supaya masa pensiun sebagai karunia Allah yang perlu kita syukuri adalah evaluasi diri sendiri. Tidak ada hal yang baik kecuali dari Allah, dan tidak ada hal yang buruk kecuali datang dari diri kita sendiri.
Marilah kita bertobat dari keburukan yang sudah kita lakukan. Tidak ada yang mengancam dan mencelakakan diri kita selain keburukan yang tidak segera kita taubati. Pensiun inilah ladang luas yang Allah berikan untuk menjadikan diri kita lebih baik. Selama bertahun-tahun kita bekerja, mungkin ada beberapa hal yang sebetulnya tidak harus kita lakukan. Oleh sebab itu, jadikanlah masa pensiun untuk memperbaiki itu semua. Selanjutnya adalah cukuplah Allah sebagai penolong kita. Dekati Allah, pencipta, pemilik, pengatur, penguasa, penentu segalanya. Bersandar kepada makhluk itulah biang kesengsaraan kita. Makin dekat dengan Allah, pasti selalu ada jalan buat kita. Yang hatinya pasrah pasti Allah cukupkan. Allah lah yang paling tahu keperluan kita daripada diri kita sendiri. Masa pensiun adalah masa berkah, di mana kita punya keleluasan waktu untuk berbuat baik kepada Allah dan semua manusia. Teman-teman sekalian yang saya hormati, gambaran kebahagiaan pada masa pensiun yang seringkali dibayangkan banyak orang dengan situasi dan kondisi berikut. Pertama, sudah pensiun namun memiliki income yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan memenuhi kebutuhan tersier serta tuntutan sosial. Selanjutnya, memiliki keluarga yang hangat disertai dengan hubungan yang harmonis dengan pasangan hidup, anak, cucu, dan menantu, sehingga bisa melengkapi suasana kebahagiaan. Selanjutnya, kita dekat dengan masyarakat serta lingkungan, dalam artian memiliki hubungan emosional yang baik dengan para tetangga dan lingkungan. Selanjutnya, memiliki tempat tinggal yang baik untuk istirahat serta akses yang mudah untuk melakukan kegiatan sosial dan spiritual keagamaan. Selanjutnya, berbadan dan berpikiran sehat sehingga masih bisa melakukan kegiatan rutin dengan baik dan jauh dari kepikunan. Selanjutnya, mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dan masyarakat pada umumnya dari karya dan pemikirannya. Terus, memiliki kemampuan secara fisik dan ekonomi untuk berlibur atau mengunjungi tempat wisata yang bisa menambah rasa syukur dan kedekatan dengan Sang Maha Pencipta. Kemudian, masih bisa hadir dalam pertemuan dan silaturahim teman-teman seangkatan dan menjadwalkannya secara rutin. Kemudian juga bisa melakukan kegiatan ibadah secara rutin sebagai kewajiban kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi itu adalah gambaran dan harapan yang harus jadi mindset bagi sebagian besar orang yang akan memasuki masa pensiun. Ketika memasuki masa pensiun, sebenarnya manusia diingatkan oleh Sang Pencipta bahwa usia senja sudah menyapanya. Rasa syukur atas kesempatan yang diberikan Sang Pencipta adalah reaksi pertama yang perlu dilakukan. Karena manusia masih diberikan kesempatan dalam sisa hidupnya untuk melakukan koreksi atas perjalanan selama ini yang mungkin pernah salah arah atau menyimpang dari tuntunan agama maupun moral. Pada akhirnya, sebelum Sang Pencipta memanggil untuk selama-lamanya, manusia masih sempat bertobat dan melakukan perubahan kehidupan dari perbuatan yang penuh dosa menjadi perbuatan baik sebagaimana perintah serta anjuran dalam agama. Usia manusia memang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak pernah tahu berapa tahun usia tambahan yang akan Allah berikan setelah seseorang masuk masa pensiun. Jadi manusia seyogianya mempersiapkan sejak dini untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat.
akan lebih baik jika hal itu sudah direncanakan sejak akan memasuki masa pensiun atau selambat-lambatnya pada hari pertama masa pensiun datang. Memang pada kenyataannya seseorang tidak bisa begitu saja melakukan perubahan aktivitasnya secara total dengan meninggalkan kegiatan dunia dan mengalihkan fokusnya pada akhirat. Proses tersebut adalah pergeseran fokus yang bertahap dari urusan dunia ke urusan akhirat. Itulah yang dinamakan proses hijrah. Istiqomah menjadi orang yang semakin baik adalah ikhtiar yang harus dilakukan oleh semua manusia yang menginginkan kebahagiaan pada ujung kehidupannya dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan yang dimimpikan oleh seluruh manusia yang percaya bahwa kelak akan ada kehidupan abadi setelah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di dunia. Ketika masa pensiun tiba, kesempatan hijrah masih terbuka dengan kebahagiaan akhirat sebagai tujuannya. Orientasi ini yang menguatkan sisa hidup pada masa pensiun tetap dihiasi dengan aktivitas kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat pada umumnya, serta bagi Tuhan. Kebahagiaan adanya di dalam diri masing-masing. Selama jauh dari rasa syukur, maka kebahagiaan hakiki menjadi sulit diraih. Inilah yang belum disadari oleh banyak orang. Kebanyakan orang lebih suka pada kehidupan sementara dibandingkan dengan kehidupan abadi. Dalam kehidupan di akhirat kelak, tinggal hati dan pikiran kita mau jujur atau tidak. Karena kebahagiaan bukanlah terletak dari semua materi yang dimiliki, tetapi suasana hati dan pikiran yang sehat. Memilih untuk bahagia pada masa pensiun bukanlah hal yang terlalu sulit dilaksanakan sepanjang hati selalu bersyukur terhadap segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian secara logis mampu memilah mana yang disebut kebutuhan dan mana yang hanya sekedar hawa nafsu. Teman-teman sekalian yang saya hormati, demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita di dunia mendapat kebahagiaan dan di akhirat mendapat surga. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.